Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya, yaitu untuk berbagi. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dan murah rezekinya. Pada kali ini saya ingin berbagi sebuah video tutorial, yaitu mengenai IP address ataupun biasa kita kenal alamat IP, teman-teman. Pada video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai beberapa kelas IP address, yaitu A, B, C, D, dan E, teman-teman. Kemudian pada video itu juga saya mencontohkan satu penyelesaian soal, yaitu bagaimana cara menghitung IP pada kelas A. Jadi pada video kali ini saya ingin mencontohkan perhitungan atau penyelesaian pada kelas B, teman-teman. Oke, di sini saya tidak menjelaskan secara detail kembali mengenai penjelasan-penjelasan mengenai IP address yang berbeda-beda, karena saya sudah menjelaskan di video pertama. Jadi teman-teman bisa tonton terlebih dahulu pada video pertama, kemudian bisa kembali menonton di video yang ini. Oke, di sini kita menghitung kelas IP address, yaitu kelas B. Kemudian teman-teman wajib diketahui hal yang paling dasar. Di sini saya contohkan sebuah alamat IP, kemudian ada sebuah teks yang saya tulis di sini. Terdapat 4 oktet dan satu oktetnya itu terdapat 8 bit. Oktet itu biasanya dikenal sebagai blok-blok, teman-teman. Di sini kalau alamat IP yang kita lihat ini 132, kemudian dibatasi dengan titik, itu namanya 132 itu di blok yang pertama atau dikatakan oktet yang pertama. Kemudian 92 ini oktet yang kedua, kemudian 12 ini oktet yang ketiga, dan yang ke-1 ini adalah oktet yang keempat. Seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian di dalam satu oktet itu terdapat 8 bit, teman-teman. Yang dimaksud 8 bit itu adalah yang seperti ini. Ini nanti ada terdapat sebuah bilangan 8 bit. Kemudian ini juga 8 bit. Di sini juga terdapat 8 bit, dan kemudian di sini terdapat 8 bit. Jadi dalam satu alamat IP itu terdapat 32 bit totalnya, teman-teman. Jadi kalau di kelas B, otomatis bit yang akan dicari nanti yaitu berjumlahkan 16. Ini sebagai host ID-nya, kemudian yang di belakangnya ini sebagai network ID kalau di IP kelas B. Oke. Kemudian di sini juga cara penyelesaiannya yaitu pada bilangan biner, ya, teman-teman. Jadi teman-teman bagaimana cara menyelesaikan soal-soal biner bisa nanti saya buatkan videonya kembali. Kemudian di sini ini adalah bilangan biner yang telah diselesaikan dalam IP ini kelas B. Kemudian ini subnet dari kelas B nya yang ini, yaitu bilangan binernya yang dicari, seperti itu. Kemudian yang paling penting, teman-teman wajib ketahui default subnet class atau biasa dikenal adalah CIDR, yaitu Classes Interdomain Routing, teman-teman. Yang dimaksud Classes Interdomain Routing atau CIDR itu adalah yang bagian ini, slash 18. Jadi nanti kalau teman-teman menjumpai alamat IP contohnya seperti ini 132.92.12.1/18, bahwasanya ini slash 18 adalah subnet mask ataupun dikatakan CIDR. Jadi ini CIDR rentang-rentangnya. Kalau di kelas A rentangnya 8 sampai 15, kalau di kelas B 16 sampai 23, kalau di kelas C 24 sampai 32. Jadi teman-teman jangan bingung. Ini merupakan untuk mengetahui secara instan bahwasanya kelas IP yang kita tersedia di sini adalah kelas IP apa sih. Jadi kalau teman-teman untuk mengetahui bahwasanya IP tersebut kelas A atau B atau C, itu paling gampang. Yang paling pertama, jika tidak ada slash 18 seperti ini contohnya, yaitu tidak terdapat CIDR, jadi teman-teman bisa lihat di bagian sininya 132 itu kelas apa sih. Jadi teman-teman bisa lihat di bagian rank IP. Seperti itu. Ini yang contoh yang pertama untuk mengetahui alamat IP yang tidak terdapat CIDR-nya atau slash 18 di bagian subnet default di kelas tersebut. Jadi kalau misalnya ini anggap saja slash 18-nya tidak ada. Untuk teman-teman mengetahui bahwasanya ini kelas apa, teman-teman bisa lihat di rank IP. Bahwasanya 132 ini adalah kelas B, karena kelas B itu rentang IP-nya itu dari 128 hingga 191. Kalau teman-teman masih bingung mengenai rank IP ini, teman-teman bisa lihat pada video pertama, yaitu membahas yang mengenai seperti ini. Ini rentang-rentang IP-nya, network ID-nya, kemudian host ID dan lain sebagainya. Oke, kita fokus untuk menyelesaikan soal. Kemudian kalau dalam slash 18 yaitu untuk mengetahui bahwasanya ini alamat IP apa ya.
misalnya digolongkan di kelas A atau B kah atau C, maka teman-teman kalau ada slash-slashnya ini tinggal lihat di bagian CIDR-nya, yaitu default subnet kelasnya. Jadi kalau slash 18 otomatis ini kelas B. Kok bisa kelas B? Karena kelas B itu rentangnya dari 16 hingga 23. Seumpama ini saya ganti misalnya, anggap saja ini IP-nya kelas C, kemudian sini saya ganti misalnya slash 26. Otomatis teman-teman kalau terdapat slash ini langsung saja merujuk ke sini. Slash 26 itu kategori dari kelompok kelas apa ya, seperti itu. Jadi otomatis kalau slash 26 yaitu rentang 24 hingga 32 itu adalah kelas C. Jadi gampang sekali untuk mengetahui alamat IP. Oke, kita fokus ke soalnya. Kemudian di soal sini yaitu terdapat sebuah alamat IP, kemudian alamat IP tersebut terdapat slash 18. Di sini soalnya suruh mencari kelas. Kelasnya ini, alamat IP ini di kelas apa sih sebenarnya? Sebenarnya kita sudah tahu bahwasanya IP ini terdapat di kelas B. Kita bisa lihat dari sini ataupun dari default subnet class atau CIDR-nya. Oke, kemudian kita suruh nyari subnet mask-nya, kemudian kelipatannya. Kelipatan ini apa sih fungsi dari kelipatan di IP yang saya bagi ini? Kelipatan ini untuk mencari network dan broadcast-nya nanti teman-teman. Kemudian kita disuruh mencari rank IP. Rank IP-nya itu nanti dari IP ke berapa dan maksimalnya itu sampai berapa rentang IP-nya. Kemudian kalau jumlah IP-nya itu atau biasa disebut dengan host-nya, berapa banyak pengguna pada IP tersebut. Seperti itu teman-teman. Kayak ini IP ini nanti kira-kira berapa pengguna yang dapat menggunakan pada alamat IP yang kita sediakan seperti ini. Oke. Langsung saja kita jawab dengan alamat IP ini. Kemudian ini saya ada kasih tanda warna merah. Ini maksudnya teman-teman, kita kan udah mengetahui bahwasanya ini kelas B. Jelas kalau kelas B akan dicari di bagian posisi OTET yang ini, OTET yang ketiga seperti itu. Kalau di kelas C otomatis yang dicari di sini. Kalau kelas A otomatis yang dicari di sini. Pada video sebelumnya yang dicari di kelas A itu di bagian sininya. Oke. Makanya saya dikasih di sini warna merah agar teman-teman dapat memahami dan tidak bingung. Oke, saya lanjut. Di sini kelasnya udah terjawab ya, tadi kelas B. Kemudian cari subnet mask-nya. Saya singkat SM ini subnet mask ya, teman-teman. Kemudian ini anggap saja subnet mask-nya kita belum ketahui. Cara untuk mengetahui subnet mask yang ini, untuk mendapatkan hasil yang ini, jadi teman-teman wajib menyelesaikan yaitu bit yang dipinjam 18 dikurang 16. Dapat dari mana sih 18 ini dan dikurang 16 ini? 18 ini adalah CIDR-nya tadi teman-teman, yang ini. Slash 18. Jadi kita slash 18 dikurang 16. 16 ini dapatnya dari mana? 16 ini adalah CIDR, yaitu default subnet kelasnya itu batasan dari mana hingga sampai mana. Jadi 18 ini dikurang 16 karena 18 ini masih rentang dalam kelas B, yaitu 16 hingga 23. Jadi yang dikurangnya itu di belakangnya ini teman-teman. Jadi kalau di sini nanti di kelas C misalnya, IP kelas C ini anggap aja misalnya ini kelas C, kemudian di sini tertulis yang saya bilang tadi, misalnya slash 26. Jadi nanti rumusnya yang di sini 26 dikurang, teman-teman lihat di sini bahwasanya rentang kelas C itu adalah 24 hingga 32, berarti 26 dikurang 24. Jadi kalau pada video sebelumnya yaitu membahas di kelas A berarti dikurang ini. Berarti misalnya slash 16, berarti 16 dikurang 8 gitu. Maaf, bukan slash 16. Misalnya slash 14 dikurang 8 karena slash 16 ini udah kategori kelas B ya. Oke. Jadi teman-teman udah mengetahui dapat dari mana 18 ini, yaitu CIDR-nya tadi, yaitu slash-nya tadi atau default subnet kelasnya dikurang 16, maka hasilnya 2. Kemudian di sini OT terakhirnya, OT ini adalah OT terakhir yang kita pinjamnya tadi. Ini untuk mendapatkan 2 pangkat 7 dan ditambah dengan 2 pangkat 6, ini teman-teman harus melihat dari sininya bahwasanya OT tadi hanya tersisa 2. Jadi teman-teman bisa menyelesaikan seperti ini. Cara menentukan bahwasanya di sini 2 pangkat 7 dan ditambah 2 pangkat 6, yaitu teman-teman hitungnya dari sini, dari kiri ke kanan. Jadi bukan dari kanan ke kiri ataupun dari bawah ke atas, tapi dari atas ke bawah. Misalnya ini kalau teman-teman ngurutinnya susunannya ke bawah seperti itu.
Jadi kalau misalnya di sini jumlahnya adalah 4, otomatis yang diambil akan 4 teman-teman. Maaf, ini akan terbanyak 4. Kalau misalnya di sini jawabannya adalah 6, otomatis teman-teman mengambil jumlah otet terakhirnya itu sampai 6. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, seperti itu. Oke teman-teman, ini biasanya 2 pangkat 8 sama dengan 256 ataupun 255 subnet massnya, itu seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Jadi teman-teman udah tahu ini berasalnya dari mana. Kemudian 2 pangkat 7 tambah 2 pangkat 6 ini dijumlahkan teman-teman. Cara untuk mendapatkan 128 ini bagaimana sih? Saya kalkulator. Jadi sistemnya seperti ini. Perhitungan dalam bilangan binary ini 2 pangkat 7 itu 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2, ini baru 4 dikali 2 lagi kali 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dikali 2, 7 sama dengan, otomatis hasilnya 128. Jadi nanti ini 2 pangkat 6 itu 2 kali 2 kali 2 2 kali 2 sampai 6 kali, seperti itu. Oke, kemudian dijumlahkan dapatlah 192. Jadi 192 ini adalah untuk penentu sebagai subnet masknya. Jadi letaknya ini jangan teman-teman jangan bingung bahwasanya ini kan yang dicarikan ini subnet masknya ini berapa sih yang di otet ketiga ini, yaitu 12. Kan yang kita cari adalah yang 12 ini karena di kelas B. Jadi otomatis 13292 ini akan berubah menjadi 255 dan 92 ini menjadi 255 dan 12 ini akan menjadi 192 yang ini, dan kemudian di belakangnya ini adalah 0 karena mulai dari 0. Kalau misalnya di ini yang dicari kelas C, otomatis ini gampang sekali. Kalau kelas C 255 255 255 titik 0 seperti itu. Ataupun di sini 255 255 255 titik dapat IP-nya ini berapa, gitu, seperti itu kalau untuk kelas C. Oke, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Selanjutnya yaitu kita menyelesaikan rumus kelipatan. Kelipatan ini yaitu untuk mencari network address dan broadcast address-nya teman-teman. Jadi kelipatan ini rumusnya 256 dikurang otet terakhir. Jadi 256 ini dikurang 192 karena otet terakhir tadi hasilnya dari sini 192, maka hasilnya 64. Oke, jadi sangat mudah sekali yang bagian kelipatan. Kita selanjutnya melanjutkan ke network karena kita sudah mendapatkan kelipatan. Bagian network atau di sini saya sebut singkat net/NA, itu maksudnya network atau teman-teman ya, NA juga network. Kemudian X saya tandain di sini dengan rumus X sama dengan round. Di sini teman-teman baca dulu di kolom yang kotak ini. Pada video sebelumnya saya salah mencatat di sini dan salah mengucapkan bahwasanya kalau pada video sebelumnya saya bilang di sini jika hasilnya berkoma maka 0 belakang koma dihapus. Tapi di sini saya bikin 64, ternyata saya salah menulis. Sebenarnya yang dihapus itu koma 64-nya. Jadi yang dipakai 0-nya seperti itu. Kalau hasil dari sininya di network address-nya nanti berkoma-koma. Makanya saya contohkan dengan alamat IP yang hasilnya dengan berkoma-koma seperti ini. Oke. Langsung di sini kita perhatikan rumusnya. Rumus X atau network yang disebut network, X sama dengan round, yaitu oktet yang dicari. Oktetnya itu kan adalah ini teman-teman, 12. Kan oktet yang dicari adalah 12. Seperti itu. Berarti oktet yang dicari dibagi kelipatan. Slash ini bukan atau ya teman-teman, yang di dalam kurung ini adalah bagi. Berarti oktet yang dicari dibagi kelipatan. Oke, 12 ini dapat dari mana? Ini akan ditanya oktet yang dicari. Oktet yang dicari kan yang ini, karena kelas B. Kalau kelas C ya pasti di sini. Kalau kelas A berarti di sini. Karena ini kelas B, maka dicari adalah 12. Kemudian dibagi 64. 64 ini dapat dari mana? Kelipatan, teman-teman. Lihat dari hasil kelipatan. Otomatis hasilnya 12 bagi 64, hasilnya 0,1875. Sekian-sekian ya, teman-teman. Jadi 0 ini di belakang komanya 0 ini jangan dipakai, dibuang saja.
tinggalkan nolnya. Sama dengan 0 dikali 64 hasilnya 0 teman-teman. Jadi network addressnya jumpalah 132.92.0.0/18 seperti itu. Jadi mudah sekali ya teman-teman untuk memahaminya. Kemudian broadcast ID, kita mencari broadcast ID. Broadcast ID yaitu rumusnya network address ditambah kelipatan dikurang 1 teman-teman. Network address ditambah kelipatan, setelah itu baru dikurangkan 1. Jadi network addressnya kan di sini sudah dapat bahwasanya network addressnya 0, yang ini 0 ditambah 64. 64 ini adalah kelipatan yang ini. Oke, dikurang 1. Jadi kita jumlahkan dulu 64, ini hasilnya, baru dikurangkan 1 ini. Oke. Jadi hasilnya 63. Jadi broadcast ID-nya kita dapat 132.92.63.255/18. Seperti itu. Kenapa 255? Karena di sini terdapat sebuah 0 teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya, mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Di langkah selanjutnya yaitu di perhitungan rank IP. Rank IP-nya ini nanti host minimalnya itu berapa, host maksimalnya itu sampai berapa, seperti itu. Oke. Rank IP, kita baca dulu cara penyelesaian rank IP-nya itu bisa digunakan dengan rumus seperti ini. R ini saya singkat ya. Rank min ini ya. Sama dengan network ditambah 1. Kemudian rank max-nya atau host maksimalnya sama dengan B dikurang 1. Seperti itu. Jadi di sini kita lihat bahwasanya dia harus network ditambah 1. Kita lihat network sebelumnya yang didapat ini teman-teman, 132.92.0.0. Jadi 0 yang bagian akhir ini ditambah dengan 1. Maka hasilnya 132.92.0.1 berdasarkan rumus yang ini. Kemudian yang rank IP maksimalnya atau host maksimalnya yaitu kita lihat yang bagian ini, 132.92.63.255. Ini 255-nya yang ini dikurang 1 teman-teman. Jadi hasilnya 132.92.63.254 karena dikurangin 1. Oke, jadi sangat mudah ya. Kemudian IP yang dapat digunakan nanti teman-teman pada komputer, kira-kira jumlahnya berapa? Cara penyelesaiannya lihat di bagian sini. Ini ada catatan JIP, yaitu jumlah IP untuk menentukan jumlah IP yang didapat. Pada video sebelumnya, rumus yang dipakai untuk mencari IP yang bisa digunakan itu dengan yang di atas ini teman-teman. Karena ini kelas A. Karena pada video ini yaitu untuk menyelesaikan kelas B, maka untuk mendapatkan IP yang bisa digunakan maka menggunakan rumus yang ini kelas B, yaitu kelipatan dikali 256 dikurang 2. Jadi kelipatannya kita lihat lagi. Kelipatan di sini kan hasilnya 64. Maka 64 dikali 256 sama ini, yang ini dikurang 2. Jadi 64 dikali 256 dapatlah hasil 16.384 dikurang 2 jadi 16.382. Oke teman-teman, jadi sangat mudah sekali. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami. Jika teman-teman tidak dapat memahami, nanti silahkan tanya-tanya di kolom komentar, ataupun teman-teman mempunyai masalah perhitungan IP yang tidak dapat diselesaikan, silahkan di kolom komentar, nanti kita bantu untuk menyelesaikannya. Oke teman-teman, jika ada pertanyaan dan saran untuk membangun channel Untung Berbagi, tinggalkan komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru. Jika videonya bermanfaat, silahkan di-share di media sosial teman-teman. Terima kasih teman-teman Untung Berbagi. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.